Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala shahru Ramadan shahrul mubarak. Alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ini sehat Pak Ustadz. ya, ini yang paling penting nih karena Ibu Jusnida sudah ini Hmm, masih pemulihan katanya. betul, Se- betul, udah Seharusnya hampir. ya, seharusnya mudah-mudahan pekan depan atau pekan-pekan selanjutnya sudah bisa hadir. Amin. Baik, Amin. sebelumnya saya mohon maaf. Ini tadi pas sudah subuh saya buka laptop langsung hilang semua. Hmm. Langsung Windows-nya bermasalah, langsung kembali ke seperti habis terinstall ulang. Jadi Oh, semua data ada backupnya, tapi saya nggak tahu kabelnya di mana. Jadi ini tiba-tiba langsung hilang, jadi file-file semua juga hilang. Oke, tapi tidak apa-apa, insya Allah. Materi kita hari ini, insya Allah, yaitu tentang eh, kertas biru satu dan kertas biru. Tapi sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan ilmu Al-Qur'an kepada kita semua. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma 'allimna al-Qur'an faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Ya. Baik. Enggak apa-apa Bu ya tanpa slide. Ya nggak apa-apa Pak Oke. Ustadz. Oke. Yang lalu, Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang di awal-awal kita sudah pelajari tentang kertas ajaib satu, ya kata-kata yang sering muncul. Bisa dibuka di buku merahnya, ada tuh di halaman 10. Kita pertama kali diajari kertas ajaib satu, kata-kata yang menjadi kata dasar. Ya. Kata dasar ada yang termasuk domir, isim mausul, ada domir munfasil, kemudian ismul isyarah dan seterusnya, kata tanya, ya, kata ganti orang, dan yang lainnya itu ada sekitar 100 kata. 70 di kertas ajaib satu di halaman 10 buku merah dan 30 di kertas ajaib 2. Dan begitupun yang lalu di awal-awal kita sudah mempelajari bersama tentang eh, apa namanya? eh, kertas biru satu, ya, yang sudah kita pelajari yaitu kata-kata yang berwarna merah, kata-kata yang berwarna hijau. Nah itu nggak usah dipelajari kan karena sudah bahasa Betul. Indonesia. Dan yang ketiga kata-kata yang berwarna biru. Kata-kata yang warna biru ini sebenarnya secara makna dia adalah kata-kata yang terang benderang, mudah difahami. Ya, kenapa mudah difahami? Karena ada tiga sebab. Nah, salah satunya bisa dibuka Bu di halaman 20. Baik. Kenapa mudah difahami? Karena kertas Sering. biru satu itu yang pertama sering kita baca. Ya, Ya. setiap hari bahkan kita sudah menghafalkannya.
Ya. Dan kata-kata ini karena setiap hari kita baca, setiap hari kita dengar, maka seharusnya lah kata-kata ini sudah kita hafal maknanya, ya kan? Seperti Mhm. Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat kita, ya. Kemudian yang kedua, ternyata ada kata-kata biru itu, ya, yang sering sekali berulang, ya, dan berulangnya bahkan sampai puluhan kali, berulangnya sampai ratusan kali, ya. Meskipun kata-kata tersebut itu tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu kata-kata yang ada di kertas biru 2 halaman 21 buku merah. Iya. Itu jumlahnya cukup banyak, ada 70 kata. Jadi kalau digabung kata-kata di kertas biru 1 dan kertas biru 2 itu ada sekitar 100 Iya. kata. Mhm. Ada Baik. sekitar 100 kata yang kalau kita hitung, ya, jumlahnya secara persentase itu sekitar 22% kata-kata biru itu ada di juz 1. Hmm. 22%. Kalau ke warna merah itu sekitar 50% lebih. Nah, kalau warna hijau ini sudah dihitung ya oleh tim Iya. pusat sekejap. Warna hijau itu sekitar 10%. Jadi kalau dirata-ratakan warna hijau yang bahasa Indonesia, warna merah yang sudah kita hafalkan, dan warna biru yang sudah kita pelajari ini, maka sekitar 80%. Masya Betul. Allah. Ya. Makanya di sekejap itu kita diharapkan untuk juga menghafalkan kata-kata yang ada di kertas biru 1 dan kata-kata yang ada di kertas biru 2. Kalau di kertas biru 3 di halaman 22 ini itu nggak perlu dihafalkan. Kenapa? Baik. Karena ini adalah kata-kata yang ada asalnya dalam bahasa Indonesia. Hmm. Oke, kita sudah tahu ya kata-kata yang ada asalnya dalam bahasa Indonesia. Cuman di sini Bapak Ibu sekalian ini tidak perlu dihafal ini kertas biru 3. Kenapa? Hmm. Karena kita sudah mempelajari wazannya sedikit demi sedikit. Ya. Wazan yang mana itu wazannya? Itu yang sebelah kiri perubahan dari kata asal. Misalnya kata iman, perubahannya amana, amanu, amanta. Kemudian fiil mudhari'nya yu'minu, yu'minuna, tu'minu, tu'minuna, dan seterusnya. Oke. Kan kata-kata ini insya Allah kita sudah mulai mempelajari wazannya sedikit demi sedikit di level 1 ini. Sedikit demi sedikit sudah kita pelajari kata syukur, kata ibadah, kata zikir. Jadi ketika melihat kata yang dasarnya adalah kata yang ada asalnya dalam bahasa Indonesia, maka kita mudah menebak, oh ini pelakunya apa, kemudian ini waktunya apakah telah atau bentuk sekarang, atau dia kata perintah, atau dia kata pelaku. Seperti itu. Oke, makanya pada kesempatan hari ini, insya Allah di pertemuan ke-17 ini, kita sama-sama memurojaah kertas biru 1 dan kertas biru 2. Cuman di level 1 ini memang belum dihafalkan. Hmm. Belum diprioritaskan untuk dihafal dan disetor, belum. Iya. Itu di level 2 awal di pertemuan Hmm. ketiga kalau saya tidak salah. Nah, baru kita bahas hafalannya. Tapi tidak apa-apa kita di kurikulum level 1 ini kita tetap mengajarkan gimana nih cara menghafalkannya kertas biru 1, Hmm. kertas biru 2, ya. Oke, bisa dilihat di Bisa Pak halaman Ustadz? Ada 20 ya, halaman kertas biru 20. 1. Ya, oke, kita coba lihat ada 10 baris. Ya, ada Betul. 10 baris. Oke, baris pertama ya, eh, dihafalkannya itu satu-satu. Nah, Hmm. contohnya saya langsung contohkan saja. Yang Baik. pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kertas biru 1 sekejap. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Jadi dibacanya penggalannya itu dua dulu, baru satu. Nah, dua baru satu. Saya ulang. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada. Kemudian baris kedua.
Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta, engkau telah memberi nikmat. Jadi dua-dua. Baris dua, penggalannya dua-dua. Saya ulang ya, baris satu dan baris dua. Baik, Kemudian Ibu Iis mengulang. Saya ulang. baik. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta, engkau telah beri nikmat. Oke, silakan Bu, Baik, dicoba Ustaz. dua baris. Ya, Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Ismun nama Robun Tuhan, ia hanya kepada Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan, berikanlah engkau hidayah, an'amtu engkau telah memberi nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, khusus baris 3 dan baris 4, karena dia tiga katanya, dua, satu, baris 3, dua dulu penggalannya, baru satu, baru baris 4 bersamaan. Saya Hmm. contohkan ya. Oke. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dhalin orang-orang yang sesat. Saya ulang. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dhalin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Ya. Jadi bacanya dua satu di baris ketiga, kemudian baris 4 langsung aja. Oke, silakan Bu diulang. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu bukan magdubun yang dimurkai, dolin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu somad maha tempat meminta segala sesuatu. Alhamdulillah. Jadi begini ya cara menghafalnya. Kemudian yang baris kelima, kita lihat baris kelima langsung dua-duanya, kemudian baris keenam dibagi dua, Oke. dua dan dua. Ya kan? Yalid dia beranak, yulad dia diperanakan. A'udzu aku berlindung, falakun subuh. Syarrun kejahatan, khalaqa dia telah menciptakan. Saya ulang sekali lagi. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakan. A'udzu aku berlindung, falakun subuh. Syarrun keburukan, boleh juga kejahatan. Syarrun keburukan, khalaqa dia telah menciptakan. Oke, silakan Bu. 5 dan 6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakan. O'uzu aku berlindung falak subuh. Sarun kejahatan kholak dia telah menciptakan. Alhamdulillah. Oke. Eh, baris 7 dan baris ke-8. Di situ dua-dua juga, cuma ada yang panjang banget tuh, ya, yang Oh. nafathatun, kata-kata yang panjang. Saya ulang. Ghasiqun malam waqaba dia telah gelap gulita. Naffathatun perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup.
uqadun buhul buhul. Kita pakai ikatan-ikatan ya. Ikatan-ikatan. Saya ulang. Jadi pas nafasatun disebut, artinya langsung ke uqadun. Saya ulang. Ghasiqun malam waqaba, dia telah gelap gulita. Nafasatun, perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun buhul buhul. Ah, gitu. Terus yang delapan, nasun manusia, manusia, nasun yang banyak bersembunyi, sudurun dada-dada, jinnatun para jin. Oke, silakan Bu. Ghasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Gosikun malam wakoba, dia telah gelap gulita. Nafasatun, perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Yang banyak meniup. Ukodun buhul-buhul. Nasun Oke. manusia, manusia, nasu yang banyak bersembunyi, sudurun dada-dada, jinnatu para jin. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir itu tetap satu-satu. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Itu yaknya qayyumun itu ada tasydid situ ya. Ya, Ada tasydid. Cuma di sini nggak tertulis tasydidnya. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun, langit-langit, ardun bumi. Ayo, silakan Bu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hayun maha hidup, qayyumun maha mengurus, samawatun langit-langit, ardun bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita lihat yang ayat-ayat ini ada 8 kali muncul, itu yang dalam kurung kan. Ada Betul. 94 kali muncul, ada 29 kali muncul ya. Jadi ini memang karena seringnya kita dengar kata-kata ini, maka sebaiknya itu dan seharusnya memang kita hafal. Karena jumlahnya 20% lebih. Nah, kalau saya lihat di sini di buku 22,6%. Betul. Nah, itu sudah dihitung itu. Jadi dia sampelnya itu adalah juz 1. Sampelnya adalah juz 1 karena memang secara teori kalau kita mau lihat semua kata-kata di Al-Qur'an itu sudah terangkum di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau Hmm. kita kuasai surah Al-Baqarah itu sebenarnya hampir sebahagian besar ya kata-kata yang ada di Al-Quran juz 1 sampai juz 30 itu di surah Al-Baqarah itu sudah ada semua. Hampir dikatakan seperti itu. Makanya kalau kita pelajari di juz 1 patokannya, maka di situ ada sekitar 80%, yang hijau 10%, yang merah 56% lebih, kemudian yang biru itu sekitar 22%. Jadi sisa yang hitam aja nih yang kita belum pelajari, yang kita tidak bisa hafalkan ya karena dia bahasa Arab murni. Hmm. Oke, jadi itu kertas biru satu. Kemudian untuk kertas biru dua, nah ini cukup panjang nih, ya, cukup Iya. panjang. Saya contohkan 5 saja. Nah, 5 saja ya. Memang ini belum kita cuma memperkenalkan bahwa kertas biru satu itu dan kertas biru dua itu di level 2 kita akan hafalkan, ya. Kemudian apa namanya? Kalau kita lihat di kertas biru dua ini, wah jumlahnya coba lihat Ibu Is, ada 34 kali muncul, itu kan yang dalam kurung ada Betul. 35 kali muncul, bahkan ada yang 104 kali, ada yang 120 kali, itu samaun 120, ada 400 kali malah, ya. Jadi Tahusun. kan iya ada yang sampai 422 kali muncul selama juz 1 sampai juz 30 semuanya dalam satu Al-Quran ada sampai 400 kali muncul. Ada 267 kali muncul, ada 199 kali. Artinya kalau ini kita hafal ya, sekali kita hafal
maka kata-kata ini kalau muncul nanti itu mudah saja. Karena kan Iya. sudah kita hafal, ya kan? Nah, itulah manfaatnya. Ada memang kata-kata dasar yang seperti ini itu harus memang kita hafal, ya. Mhm. Kemudian cara menghafalkannya gimana? Coba saya contohkan ya, 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib dua, kertas biru dua sekejap. Alaun kenikmatan, kenikmatan ismun dosa. Ajrun pahala, azwajun pasangan-pasangan. Asyaddu lebih aksaru kebanyakan. Asyaddu itu ada tasydidnya. Asyaddu lebih aksaru kebanyakan. Alimun yang pedih, sendiri-diri, anharun sungai-sungai. Ayun yang mana ay di tangan-tangan, aimanun sumpah-sumpah. Mata dia telah memberi, ataina kami telah memberi. Utu mereka telah diberi. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Basyarun manusia ba'dun sebagian. Tajri dia perempuan mengalir, takunu dia perempuan kamu menjadi. Ada tambahan di situ, Bu. Baris 4. Mhm. Ah, ya, baris 4 itu ada kan kolom kosong di situ di ujungnya. Betul, betul. Ada ya, itu Ada. ditambahkan situ, Bu. Takunu. Ta Oh, Nanti saya takut. tuliskan di nih di mana HP saya. Saya tuliskan di grup dah. Ya, Iya, nanti Ibu lihat. Ibu pakai HP ya? iya. Oh iya, nanti nanti saya kirimkan, Baik, Ustaz. dia bacanya takun. Takun. Saya ulang ya. Iya, Baik. takunu itu dua maknanya. Bisa dia perempuan menjadi, bisa diartikan juga kamu menjadi. Itu Oh, takun. Nah, dia wazannya itu sama dengan kana. Kana iya. yakunu takunu gitu. Oh Kan iya, kan takun. kalau kalau fi'il mudhari kan ya, Iya. yaf'alu yaf'alu. Nah, kalau ini kana yakunu yakunu yakunu, nah takunu takunu. Nah, Hmm. jadi dia urutannya dari fi'il mudhari. Jadi dia bermakna dia perempuan. Itu kan ada kita pernah baca di dalam juz 30, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, ada kan? Wa Ada. takunul jibalu. Juga. Itu kan takunu bermakna dia perempuan menjadi. Tapi ada jibal. Jibal itu di dalam bahasa Arab dia kata perempuan. Hmm. Jadi langsung aja dianya itu maksudnya gunung. Jadi dan gunung-gunung telah menjadi, gitu. Dan Hmm. gunung-gunung menjadi Iya. kal'ihnil manfus, seperti debu yang berterbang gitu. Iya. Ya. Jadi saya ulang pada sempat, bisa dia seburuk-buruk bahrun laut, basyarun manusia ba'dun sebagian. Tajri dia perempuan mengalir, takunu dia perempuan kamu menjadi. Ja'a dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Ja'ala dia telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Jazaun balasan. Ya, ini seperti itu. Oke, jadi ini sama aja sebenarnya ya dengan yang lain. Haitsu di mana hina waktu, khalidina orang-orang yang kekal, khairun kebaikan. Jadi gitu. Ya. Jadi khusus baris 4 dan baris 8 itu ada tambahan. Setelah revisi buku pertama dengan buku kedua, itu takunu baris 8 ada juga tambahan itu di sampingnya syai'un. Kan syai'un paling ujung, Bu ya. Mhm. Baris 8. Nah, di sampingnya itu ada asa. Ada enggak asa di situ? Udah ada Pak Ustadz? Asya semoga dia.
Ada. Oh, ada. Berarti yang Ibu pegang sudah revisi. Yang takunu tadi baru sempat ada juga ya? Takunu juga udah ada Pak Ustadz. Takunu Berarti, udah ada. iya. Apa artinya di situ, Bu? Dia perempuan? Dia perempuan, kamu menjadi, lalu ada gak adalah, ada berada. Hmm. Oh, ada juga lah ya? Ada artinya, jadi ada dia perempuan, kamu menjadi, itu baris pertama, lalu ada garing lagi, adalah, garing lagi berada. Gitu. Oh iya, berarti itu kan karena memiliki tiga makna sebenarnya ya. Hmm, hmm, Karena yakunu takunu kan. Karena itu kan film madih. Karena kanu ya kan. Kalau film mudorinya ini sebenarnya yakunu yakununa takunu takununa. Itu kalau jadi boleh berarti dia menjadi dia perempuan, boleh berarti dia perempuan adalah, bisa juga iya, dia perempuan perempuan berada. berada. Nah, itu Iya. maknanya gitu. Ya. Oh, ternyata revisinya Ibu sudah pegang. Berarti yang saya Sudah pegang ada. ini buku Iya, lama. sudah. Ya. Berarti saya pegang ini buku revisi, apa namanya, buku yang pertama muncul. Eh, Asa itu bermakna semoga dia. jadi ya. Itu tambahan ya. Tapi Iya. kalau di bukunya Ibu sudah ada. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kalau kita lihat semua ini jumlahnya banyak banget tuh yang muncul. Ya. Jadi memang kita harus berusaha hafal. Dan kalau kita hafal, manfaatnya itu seumur hidup. Insya Allah. Kenapa? Kita buka juz 5, kita baca-baca di bulan Ramadan ini juz 6, juz 7. Ternyata ini banyak muncul ini. Jazaun banyak muncul, tajri banyak muncul, apalagi kolilun banyak muncul. Ya. Di surah Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah paling banyak juga itu kolilun. Kemudian kalla laisa itu Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa kalau kita mau menghafalkan, dan ini belum dihafalkan saat ini. Kertas biru satu, kertas biru dua itu nanti dihafalkan di level kedua. Dua. Jadi cara menghafalkannya sama persis dengan kertas ajaib satu yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti ini Bu, kita di pertemuan 17 kita cuma memperkenalkan saja tentang kertas biru 2 dan kertas biru satu, bahwa ini juga sebaiknya, dan bahkan ada peserta masih level satu dia sudah berusaha itu hafal kertas biru satu, kertas biru 2, pas masuk level 2, oh saya sudah hafal Ustaz. Wih, ternyata luar biasa. Insya Seperti itu, Allah dan dicoba nanti manfaatnya Pak memang, Ustadz. ya, dan manfaatnya memang terasa banget ya. Kalau kita selesaikan juz satu ini di halaman-halaman terakhir ini banyak muncul ini. Banyak Hmm, muncul ini ya, kata-kata seperti ini. Jadi insya Allah eh, sangat membantu kita dalam menerjemahkan. baik. Oke, ini materi kita kertas biru satu dan kertas biru dua. Insya Allah pekan depan kalau jadi kita ini, saya tidak tahu dari sekejap meliburkan atau tidak karena sudah masuk 10 hari Ramadan. Iya betul, 10 hari terakhir. Saya pun Hmm. insya Allah mau mudik hari Ahad tanggal 15 Pak Ustadz. Mau mudik ke Jawa Oh, Barat. Ya, kan di Medan oh, Masya merantau Pak Allah. Ustadz. Aslinya dari Jawa Barat, dari Majalengka. Berarti keluarga keluarga besar di sana ya? Di sana di Jawa Barat. Di sini cuma satu keluarga aja saya dengan suami dan anak. Ya, kalau kakak-kakak, orang tua di sana. Iya, 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 iya. Masya Allah. Oke, berarti iya. Kalau memang ini kita majukan aja ke hari Jumat deh kalau bisa Iya, ya. betul Pak Kalau Ustadz. bisa. Supaya kita fokus aja ini akhir-akhir Ramadan bersama keluarga. Saya juga rencana mau pulang kampung, Bu. Kalau bukan Oh, hari Sabtu, hari Ahad, kalau bukan tanggal, saya kan terakhir di kantor itu tanggal 13. oh, Sudah libur di situ. Jadi tanggal 14 kemungkinan saya sudah balik. Jadi kalau bisa oh. kita belajarnya 13 digeser lah. Betul betul Pak Ustadz. Kalau Saya hari bisa. Ahadnya, Ahad tanggal 15. Hmm. Ya, saya rencana itu antara Sabtu Ahad juga mau ke kampungnya Hmm. istri. Kalau saya kan kampungnya di sini di Makassar. Oh, Ya. iya. Pak Ini kalau Ustadz. saya kampungnya di Makassar, istri sekitar 300-an, 600 kilo berapa? Oh, Eh, cukup jauh Pak Ustadz. bukan, 200-300-an lah, 200 sampai 300 Hmm. kilo. Iya, cukup jauh. Perjalanan darat Perjalanan atau laut Pak Ustadz? darat, darat Darat. 5 jam. Iya, sekitar 200-an kilo, 5 jam saya naik mobil saja dengan keluarga. Hmm. Oke, alhamdulillah. Baik, berarti Ibu naik pesawat ya?
Iya Pak Ustadz, naik pesawat dulu sampai Ah, Jakarta, baru dari Jakarta ke Majalengka. Iya, Terasa di Jakarta ya. iya, betul. Dari Kalau dulu Jakarta waktu di naik Bandung pesawat ada, lagi. iya, Oh, enggak, naik bus darat dari Pak Jakarta. Ustadz. Ya, sebelumnya Oh, waktu darat. bandara di Bandung belum tertutup, itu lebih dekat dari Bandung ke kampung cuma 2 jam saja. Kalau dari Jakarta bisa 4 jam. Tapi darat, darat. Darat. Oke, berarti naik bus ya. Iya betul Pak Ustadz. Baik. Oke, nanti mau dibicarakan dulu ini sama ini karena biasanya memang akhir Ramadan itu satu pekan sebelum ini biasa sudah ada info dari pusat bahwa akan diliburkan satu pekan, 2 pekan ya, dua Ya, pekan dengan libur Ba'da Idul Fitri, pasca Idul Fitri, setelah itu baru masuk lagi biasanya iya. gitu. Oke, baik, cukup ya materi kita. Bisa sekarang Bu dilihat di surah eh, Al-Baqarah ayat berapa sekarang? 62 kalau saya tidak salah. Pekan lalu kita tidak sempat bahas. Terakhir kita bahas sampai ayat 61. Yang Nabi Musa penduduknya tidak sabar dengan makanan dari langit. Kemudian dia minta yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Dia minta dikeluarkan oleh Allah eh, makanan dari bumi. Oke. Gimana Bu? Sudah diterjemahkan enggak? 62, 63. Kalau sempat kita satu halaman aja. Kalau tidak sempat, Iya, baik. biar setengah halaman. Halaman itu apa Pak Ustadz? Iya halaman 10 ya ayat Halaman 60 10, 62 62. ya giliran 62. Ya, ya, Siap Pak silakan. Ustadz. Kalau memang itu sudah ada ibu Agnesnya ya. Oh, Masya Oh Allah. iya udah ada Mbak Assalamualaikum, Bu Agnes. Agnes. Assalamualaikum Mbak Agnes, Saya, sehat. saya nggak Alhamdulillah. perhatikan malah. Betul. Nggak apa-apa Karena ngobrol Ustadz, mudik ya. Iis. Maaf saya terlambat. Mbak Agnes Saya mudik udah Nggak nggak? apa-apa, setengah Bu. belum buka Zoom. Oke, tadi materinya Bu, cuman kertas Kertas ajaib, biru kertas satu. biru satu Satu dan dan dua. kertas biru dua, cara menghafalkannya. Oke, Baik Ustadz. baik silakan Ibu Is dulu, ayat Baik, 62. baik. Bismillahirrohmanirrohim. Innallazina amanu walladzina hadu wan nasoro wassobiina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin itu orang-orang apa ya Pak Ya, Ustaz? Orang sabiin, sabiin. Sabiin Ya, ya, itu orang-orang bahasa Sabi. Indonesia. Ya, Mm-mm. Man kalau amana billahi wal yaumil akhiri wa amila soliha. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal soleh, palahum ajruhum ilda rabbihim. Maka bagi mereka pahala pahala di sisi Tuhan mereka. Wala oke. haupun alaihim wala hum yahjanun. Dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan mereka. Ya, dan mereka tidak Oh bersedih. iya, dan mereka tidak bersedih. Gitu. Betul, Jadi Pak. cara merapikannya begitu. Yahzanun Betul, kan betul, ya betul. waw nun berarti mereka bersedih. Iya, betul, Terus betul. adalah berarti dan mereka tidak bersedih. Sedih. Nah, Iya, betul. Dan mereka oke, tidak bersedih. baik. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayat ini Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menyebutkan keadaan-keadaan sebelumnya, keadaan orang-orang yang menentang perintah Allah, melanggar larangan-larangannya, melewati batas-batas yang Allah tetapkan. Kemudian di ayat ini Allah menyebutkan tentang siapa yang berbuat baik, ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang terdahulu yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu, maka baginya pahala.
Kaidahnya, setiap orang yang mengikuti Rasul, maka baginya kebahagiaan. Dan orang yang mengikuti Rasul tidak ada ketakutan bagi mereka di masa-masa mendatang dan tidak pula mereka bersedih hati. Kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan beramal soleh. Ya kan, amil itu dia beramal. Nah, itu ilmunya kan sudah kita pelajari. Amila, amilu, amilta. Nah, itu dia. Wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi ada kisahnya ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam riwayat dijelaskan Salman Al-Farisi, ya, seorang sahabat Rasul yang dulunya itu seorang Yahudi dulu. Oke, pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah tentang pemeluk agama yang dahulunya ya dia salah satunya. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah yang dahulunya aku salah satunya, dan dia bertanya perihal teman-temannya ya di masa lalu yang seagama dengan dia. Ya, seagama di masa lalu yang mengatakan bahwa ia melakukan kebaikan, sholat, puasa, ya, dia beriman kepadamu ya Allah, beriman kepadamu wahai Nabi, ya, dan dia bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai Nabi. Nah, maka Nabi berkata, hai Salman, ya, mereka semua itu termasuk ahli neraka. Maka hal itu sangat berat bagi Salman Al-Farisi. Ya, sangat berat karena dia mengingat dirinya dan teman-temannya dahulu ya, meskipun dia beriman kepada Nabi, dia tahu bahwa akan ada Nabi Muhammad ya, tapi dia belum beragama Islam ketika itu. Maka kata Rasul, engkau salah satu ahli neraka. Kemudian Salman merasa sedih dan merasa berat mendengar perkataan Nabi, lalu turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, untuk orang-orang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan kepada hari akhir dan melakukan amal soleh. Jadi dijelaskan di dalam ayat ini bahwa imannya orang-orang Yahudi ya ialah siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan berpegang kepada sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima. Ya. Ketika dia mati saat itu, maka dia masuk surga. Meskipun dia bukan Islam, karena dia beriman kepada Taurat dan sunnah Nabi Musa. Imannya diterima. Hingga datangnya Nabi Isa alaihissalam. Apabila Nabi Isa sudah datang, sedangkan dia yang tadinya berpegang teguh kepada Taurat dan sunnah Nabi Musa, dan dia tidak mau mengikuti Nabi Isa, maka dia binasa. Itu penjelasannya ya. Jadi orang-orang Yahudi ketika datang Nabi Isa, kemudian dia tidak mau berpegang, tidak mau mengikuti Nabi Isa dan kitab Injil ketika itu, maka dia binasa. Tapi kalau dia mengikuti Nabi Isa, maka dia selamat. Begitupun dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani adalah siapa yang berpegang teguh kepada Injil dan syariat Nabi Isa alaihissalam, maka ia termasuk mukmin, meskipun bukan Islam. Karena dia mengikuti Nabi Isa, ya kan belum turun Islam ketika itu. Nah, dia mukmin, dia beriman, maka imannya diterima. Sampai kapan imannya diterima? Hingga Nabi Muhammad datang. Jadi kalau seorang Nasara meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia beriman kepada Injil dan syariat Nabi Isa. Sampai Nabi Muhammad datang, barang siapa yang mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mau meninggalkan Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah datangnya Nabi Muhammad, maka dia pasti binasa. Makanya ada ayatnya tuh, wa may yabtaghi ghairal islam madina, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam
falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhiri wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian disebutkan juga orang Sabi'in. Siapa itu orang Sabi'in? Nah, di sini ada berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Sabi'in itu adalah kaum antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Pada hakikatnya, Sabi'in ini adalah orang yang tidak mempunyai agama. Nah, ada yang mengatakan Sabi'in itu adalah suatu sekte dari kalangan ahli kitab yang mengakui adanya kitab Zabur, ya. Ada juga yang mengatakan Sabi'in itu, orang Sabi'in itu sama dengan orang-orang Majusi. Siapa itu orang Majusi? Yang penyembah api. Ada yang mengatakan Sabi'in itu adalah kaum yang menyembah malaikat dan percaya kepada kitab Zabur. Banyak pendapat, ya. Ada juga yang mengatakan Sabi'in itu adalah kaum yang tinggal, ya, di sebelahnya negeri Irak. Tinggal di sebelah Nabi Irak, dia beriman kepada semua nabi, ya, dan dia beribadah menghadap ke negeri Yaman. Oh, banyak sekali pendapat. Ada juga yang mengatakan Sabi'in itu adalah kaum-kaum yang menyembah binatang-binatang, ya. Ada juga Sabi'in itu adalah kaum yang pemeluk agama Yahudi, ya, bukan Nasrani, bukan juga Majusi. Nah, tapi mereka semua ini tetap pada fitrahnya, ya. Tiada agama, tetap menjadi pegangan mereka. Sebagian ulama mengatakan Sabi'in adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. Jadi Sabi'in ini, ya, kalau dia berbuat baik, ya, dia kan sebagian ulama berpendapat dia adalah kaum yang belum tersentuh dakwah seorang nabi pun kepada mereka. Maka orang yang seperti ini, kata Allah di ayat ini, kalau dia beramal baik, ya, dia melakukan perbuatan baik, ya, meskipun dia tidak sampai dakwah kepadanya, maka dia termasuk orang yang selamat nanti di akhirat, karena belum sampai dakwah Nabi kepadanya. Orang yang seperti ini, orang yang beriman, orang Yahudi dengan keimanannya, orang Nasrani dengan keimanannya, percaya kepada nabinya dan kitabnya, dan kaum Sabi'in kalau dia beriman kepada Allah, ya, beriman kepada nabinya, dan ya, hari akhir, ya, melakukan amalan soleh, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun. Apa itu khaufun? Khaufun itu adalah ketakutan seseorang terhadap perkara-perkara akhirat. Misalnya takut mati, takut di alam kubur, apalagi takut setelah padang mahsyar dan seterusnya. Itu namanya khaufun, tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Bersedih maksudnya adalah kekhawatiran seseorang ketika meninggal, dia meninggalkan anak-anak cucunya. Itu maksudnya. Makanya orang-orang yang ini, orang yang istiqomah di jalan Allah, nah, ada tuh ayatnya, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepadanya malaikat seraya membisikkan di telinganya, jangan kamu takut. Maksudnya, tidak usah takut dengan perkara akhirat, jangan takut dengan kuburan, tidak usah takut dengan malaikat mungkar nakir, tidak usah takut. Ya, kemudian walahum yahzanun, dan janganlah bersedih, maksudnya jangan kamu bersedih tinggalkan anak cucumu di belakang sana. Karena memang ulama kita menyebutkan seseorang itu di akhir kematiannya, dua ini yang ditakutkan sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Dua hal yang paling ditakutkan orang yang akan meninggal. Apa itu? Dia takut dengan perkara akhirat. Oh, gimana ini nanti saya dikubur sendiri, ya kan? Gimana nih saya nanti dikubur gelap, nggak ada yang nemanin, ya kan? Yang kedua ketakutannya, gimana nih kalau saya meninggal, anak cucu saya siapa yang kasih makan, kan gitu. Nah, dua ketakutan ini yang menghinggapi seluruh manusia menjelang akhir kematiannya. Makanya Allah mengatakan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Oke, Maaf ayat Pak Ustadz, boleh 2. bertanya sebentar Pak Ustadz? Silakan, Bu. Ya, Silakan, Bu. karena kebetulan kan saya di Medan, ini di kampus tuh masih berimbang antara dosen Muslim dengan non-Muslim. Nah, non-Muslimnya di sini kan namanya tuh ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Apakah itu bisa disebut sebagai kaum Nasrani, yang Kristen Protestan, Kristen Katolik itu? Itu pertama. Kemudian kedua, ini alhamdulillah sekali sekarang saya udah paham ayat ini. Sebelumnya ini jadi bahan diskusi di antara kami-kami, maksudnya karena tidak paham. Jadi banyak juga di antara mereka
mereka orang yang baik, maksud baik itu dalam arti suka berbagi, kemudian pokoknya baiklah terhadap kami. Itulah kami bingung, apakah mereka dapat pahala juga atau tidak gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz itu? Oke, intinya begini Bu. Hmm, Kunci diterima kebaikan itu, ya, kunci kebaikan kebaikan amalan seseorang diterima itu kuncinya adalah harus ada kuncinya satu. Apa itu? Kuncinya dia harus beriman kepada Allah. iya, harus Selama bersahadat ya dia Pak tidak Ustadz ya. beriman, iya, Hmm, selama dia tidak bertauhid kepada Allah, maka amalannya tidak ada yang diterima. Satu pun tidak ada. Kita harus yakini itu. Innalillahi. Sayang sekali Iya, ya, karena iya, banyak juga yang baik, iya. tapi itu. Ya, makanya sayang sekali, ya, sayang sekali. Hmm, Walaupun dia baik, banyak amalannya, rajin membantu orang, berbagi sedekah hmm, dan seterusnya, tetapi itu tidak tercatat karena kunci amalan seseorang itu adalah harus bertauhid kepada Allah. Oke, baik, Ya, baik. harus bertauhid Alhamdulillah, kepada Allah. terima kasih Pak Dan Ustadz. harus kita yakini bahwa saudara-saudara kita itu walau alam bisawab memang tempatnya nanti ya tidak sama dengan kita, ya kan? Betul, Tempatnya mereka ya boleh jadi di neraka. Kenapa? Karena memang seperti itu, betul, ya, betul, betul. seperti Alhamdulillah, itu, terima ya. kasih Pak Ustadz. Iya, ya, oke. Baik, kita lihat ayat 63. Wa id akhadna. Oke, Ibu Agnes sudah menerjemahkan enggak? Belum Nggih, atau baik sudah? Ustadz. Nggih, baik Ustadz. Saya coba Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahodna misaqakum. Dan ingatlah ketika kami ambil janji kalian untuk taat pada Taurat. Wa rofa'na, dan kami angkat fauqakum fauq fauqakumut tur, gunung Tur di atas kalian. Hudu ma'atainakum, pegang teguhlah kalian apa yang telah kami berikan kepada kalian. Bikuwati wadhkuru, dengan kuat Dengan dan sungguh-sungguh, kuat. dan Oke. ingatlah kalian Kalian apa yang ada fihim di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Masya Allah. Mantap, Bu. Sudah benar, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini ayat ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan Bani Israel, ya, apa yang telah dia ambil, ya, berupa janji untuk beriman hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya, mau mengikuti rasul-rasulnya. Dan Allah menceritakan bahwa ketika dia mengambil janji dari mereka, maka Allah mengangkat gunung di atas mereka agar mau mengakui apa yang disumpahkan kepada mereka. Oke, kata Allah, wa id akhadna, ya, dan ingatlah ketika kami mengambil, ya, mitsaqakum, perjanjian kalian wahai Bani Israel, dan ketika itu wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu, ambillah oleh kalian, ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, ini ataina ini Bu yang tadi kita pelajari nih di kertas biru 2. Ya, kertas biru 2 ada dia telah memberi, Ya, ya, betul. ataina kami telah memberi. Ini dia. Iya, Apa betul. yang telah kami beri kepada kalian, bikuwatin, dengan kuat, wazkuru, dan ingatlah kalian, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, maksudnya di dalam Taurat, la'allakum tattaqun, agar kalian Betul. bertakwa. Jadi At-Tur ini adalah gunung. Ya. Ada juga yang mengatakan Tur itu adalah bukit-bukit yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan ketika mereka Bani Israel membangkang untuk sujud, ya, maka seketika itu Allah memerintahkan kepada gunung, ya, untuk runtuh menimpah mereka. Innalillahi. Lalu mereka melihat gunung tersebut, ya, ini pernah terjadi. Lalu Bani Israel melihat gunung tersebut diangkat oleh Allah dan gunung tersebut telah menutupi mereka di atas mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh tersungkur bersujud.
Akhirnya Allah kasihan kepada mereka dan mengembalikan gunung tersebut ke tempatnya untuk menjauhi mereka. Apa pelajarannya dari ayat ini, Bapak sekalian? Ulama kita menjelaskan bahwa demi Allah tidak ada sujud yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain sujud yang menyebabkan azab tersebut diangkat dari mereka. Nah, ini sujud yang paling disukai oleh Allah. Ya, ulama kita mengatakan yaitu sujud yang menyebabkan ya, azab itu diangkat oleh Allah dari seseorang. Jadi kalau ada seseorang, Bapak sekalian, dia bersujud kepada Allah ya karena dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian diangkat azab yang menimpanya, maka itulah sujud yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikuwatin, dengan kuat atau dengan penuh kesungguhan. Nah, ini diantara maknanya dari ayat 63. Kemudian ayat 64. Summa tawallaitum. Ayo Ibu, jangan Baik, lagi. Pak Ustadz, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Kemudian kalian berpaling sesudah itu. Falaula fadlullahi alaikum. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah atas kalian, warohmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin. Pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah. Oke. Di ayat ini ternyata setelah mereka menerima janji tersebut ya, tsumma tawallaitum ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian kalian berpaling sesudah itu. Mim ba'di zalika ya. Falaula fadlullahi, maka sekiranya bukan karena karunia Allah ya, bukan karena nikmatnya Allah alaikum wa rahmatuh ya, bukan karena karunia Allah atas kalian dan bukan karena rahmatnya Allah, lakuntum minal khosirin, sungguh kalian, jadilah di sini diartikan sungguh, Bu. Sungguh kalian ya benar-benar termasuk orang-orang yang merugi, diartikan gitu ya. Oke, sungguh kalian, yaitu kalau Allah tidak mau menerima taubat kalian, bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, Allah tidak mau terima taubat kalian, maka bisa saja ya kalian termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhir. Ini makna di antara di ayat 64. Kemudian ada cerita menarik di sini ya, di ayat 65. Oke. Bisa Ibu Agnes? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Baik, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar batas di antara kalian. Fisabti faqulna lahum kunu kirodotan Yuradatan khosi. kirodotan khosyiin. Sabti pada hari Pada hari Sabti, Sabtu, Sabtu. Ya, pada hari Sabtu. Maka Fakulna, ya, lalu kami katakan kepada mereka, kunu jadilah kirodatan. Ya, jadilah kalian kera. Ya, betul, Bu. Kera-kera Yang dibenci dan dihina. Dibenci. Yang hina. Itu khosin itu pelaku, orang-orang yang hina. Itu khosin artinya orang-orang yang hina. Cuman di sini ada pelakunya. Siapa? Itu bukan orang tapi kera. Jadi langsung aja kera-kera yang hina. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kisah menarik di sini ya. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kalian, hai orang-orang Yahudi,
itu telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah Allah ambil dari kalian. Yaitu apa perjanjiannya? Kalian harus mengagungkan hari Sabtu. Nah, apa maksudnya Bapak sekalian? Kan orang Islam itu hari minggu minggu spesialnya atau hari raya mingguannya adalah hari Jumat, Jumat. ya Ya. kan? Kenapa? Karena di situ kita fokus beribadah. Begitupun orang-orang Yahudi dulu, Bu. Orang-orang Yahudi dulu diambil perjanjiannya oleh Allah, dia mengagungkan satu hari, yaitu hari apa? Hari Sabtu. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dahulu? Dia diambil perjanjiannya oleh Allah untuk mentaati perintah Allah. Karena inilah hari yang disyariatkan bagi mereka. Ya. Jadi mereka pada hari Sabtu itu harus fokus untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia. Ya kan? Tapi apa pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka membuat ulah, ya. Mereka membuat tipu daya agar mereka bisa tetap mendapatkan dunia, ya, mencari dunia di hari Sabtu, ya, juga tetap bisa beribadah, ya, yaitu dengan cara gimana Bapak Ibu sekalian, ya? Itu waktu kalau hari Jumat dulu, Bu, orang Yahudi itu kalau hari Jumat malam itu di lautan itu waktunya ikan-ikan itu pada bermunculan. Kalau malam hari, ya, waktunya ikan-ikan di lautan pada munculan. Makanya orang-orang Yahudi ketika zaman itu Bapak sekalian itu, ya, di hari Jumat malam mereka sudah meletakkan jaring-jaringnya, jaring-jaring atau perangkap ikan, ya, sebelum hari Sabtu. Nah, dia sudah buat jaring-jaring di sekitar laut, ya, jaring-jaring sekitar laut, dan dia meletakkan jaring-jaring tersebut atau perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. Dan apabila hari Sabtu datang, ya, dan ikan-ikan itu banyak didapat, sebagaimana biasanya ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap, ya, dan tiada satupun ikan yang selamat di hari Sabtu itu. Apabila malam hari tiba, kemudian mereka mengambil ikan-ikan tersebut sesudah hari Sabtu berlalu. Ya, ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah mengutuk mereka. Ini dia malamnya itu dia caranya bagus. Bahkan ada yang dikisahkan itu dia gali parit, ya, yang tinggal di sekitar laut. Ya, dia gali parit, kemudian ikannya itu datang ke rumahnya. Ini sebenarnya dilarang juga, ya. Makanya mereka membuat tipu daya, ya, tipu daya dari perjanjian yang diberikan kepada mereka. Ya, akhirnya Allah mengutuk mereka. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khosin. Jadi ayatnya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan sungguh-sungguh, laqad itu sungguh-sungguh. Kalian telah mengetahui. Alimtum, alimta, alimtum, alimtu, alimna. Ini saya kita belajar, ya. Kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian pada hari Sabtu. Kemudian Allah kutuk mereka. Apa kutukannya? Faqulna lahum, maka jadilah kalian kunu qiradatan khosi. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ulama kita menyebutkan Ibnu Abu Hatim, ya, meriwayatkan bahwa sehubungan dengan makna ini maksudnya bukan rupanya yang jadi kera, bukan. Tetapi hati mereka lah yang dikutuk, ya, bukan rupa mereka. Hati mereka yang dikutuk seperti kera. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagai perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Ya, sebagaimana ada perumpamaan yang dikatakan oleh Allah, kama salil himari yahmilu asfara. Jadi orang munafik itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Jadi bukan mukanya yang berubah jadi keledai, ya, tapi perumpamaan. Sama dengan ini. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka kera-kera yang hina. Oke. Kemudian lanjut, Bu. Faja'alnaha. Oke. Ya, lanjut. Bismillahirrohmanirrohim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan siksa itu sebagai peringatan bagi apa yang di antara masa itu dan masa setelah itu. Wa mau'idotal lil muttaqin,
dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, baik. Ini ini merujuk ke mana nih, Bu? Faja'alnaha, lalu kami Siksa, menjadikannya. ya, siksa ya Pak Ustadz, Gitu siksa ya. yang itu Jadi kerak itu, ya, menurut pendapat yang sahih, hak di sini kan ini domir, kata ya ganti kan, betul. kata ganti. Maksudnya kami menjadikannya domir ini kembali kepada al-Qaryah tadi, Iya. Kirodatan. Ya, Mm-mm. kembali kepada al-Qaryah. Ini Allah menjadikan kampung itu, ya, kampung itu Hmm. maksudnya penduduknya. Oh, Oke, gitu ya. Ya, faja'alnaha kok nakalan itu siksa, Bu. oh Siksa itu siksa. nakalan, peringatan, ya kan? Tapi Oh iya ya, betul. tapi H ini orangnya, Hmm. orangnya ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Baik. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa domir yang terkandung pada lafaz faja'alna itu kembali kepada al-kirodata. Siapa itu? Hmm. Menjadi kera tadi. Iya Ya, betul. ada juga yang pendapat lain mengatakan kembali kepada apa tadi, ikan-ikan yang tadi yang pada Sabtu. Oke, kita lihat pendapat yang sahih, domir tersebut kembali kepada kampung tersebut, kepada Al-Qaryah, kampungnya Bani Israel. Ya, yakni Allah menjadikan kampung itu, ya, sedangkan yang dimaksud adalah bukan kampung tapi para penduduknya. Hmm. Para penduduk kampung tersebut yang melanggar penjanjian pada hari Sabtu. Ketika mereka disuruh fokus beribadah, tapi sebagian dari mereka itu membuat tipu daya. Bahkan malamnya itu, ya, dia sudah pasang jaring, kemudian paginya kalau dia lihat, wih, banyak ikan ternyata di jaring, akhirnya dia tinggalkan itu beribadahnya, Bapak Ibu. Ya, dikisahkan seperti itu. Ketika dia lihat, wah, ternyata betul banyak ikan hari Jumat malam, Sabtu subuh itu sudah banyak ikan. Akhirnya ketika mereka beribadah, itu langsung dia tinggalkan. Ya, dia langsung tinggalkan ibadahnya, dia tidak fokus lagi beribadah. Semua ketika itu pada sibuk, ya, mengurus ikan-ikan di jaring-jaring mereka. Akhirnya Allah kutuk mereka, ya, seperti kiradatan khasi, seperti kera yang hina. Kemudian Allah Hmm. mengatakan faj'alnaha nakalan. Lalu kami menjadikannya. Menjadikan apa? Menjadikan kampung itu, menjadikan Hmm. penduduk itu. Para penduduk yang ada di kampung itu yang melanggar itu, mereka lah yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Nakalan, nakalan itu apa? Ada yang mengatakan siksa, ada juga sebagai peringatan. Iya. Ya. Peringatan yaitu atau nakalan sebagai siksa kepada mereka. Ya, Hmm. satu siksaan, lalu kami jadikan siksaan itu sebagai peringatan. Kepada siapa? Lima baina yadaiha. Ya. Lima itu kepada apa yang, bisa kita lihat Hmm. kepada apa yang lima. Baina, Di di antara. antara. Hmm. Yadaiha. Yadaiha itu kan tangan. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Yadaiha. Apa yang ada di antara tangannya. Kok begitu? Maksudnya apa? Tangan yang dimaksud ini adalah bahasa kinayah. Apa itu Hmm. bahasa kinayah? Bahasa kiasan. Tangan yang dimaksud itu Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di antara umat saat itu. Iya, umat Nah, saat itu. ada Betul. yang di antara umat saat itu dan apa yang khalfah di belakangnya, khalf itu di Di belakang. belakangnya. Dan apa Setelah yang itu. ada di belakangnya? Siapa yang ada di belakang? Kita-kita semua. Hmm. Kita semua umat-umat yang datang belakangan itu maksudnya ya. Jadi kejadian ini ya itu sebagai peringatan bukan cuman kepada umat yang diazab ketika itu, bukan cuman umat-umat yang melanggar tadi, tapi juga wama khalfaha dan apa yang ada di belakangnya. Maksudnya orang-orang yang datang di belakangan, kita semua ini generasi-generasi yang datang di belakang dan juga sebagai wa mau'izah, sebagai nasihat. Ya, Ya, wa pelajaran. mau'izatan lil muttaqin dan juga sebagai nasihat kepada orang-orang yang Yang bertakwa. bertakwa. Oke. Kemudian di ayat 67 ini ada lagi pelanggaran lain. Nah, kalau tadi pelanggarannya mereka diberikan perjanjian Taurat, kemudian dia melanggar, kemudian diangkat Gunung Tur, kemudian mereka sujud, setelah itu mereka tetap ngeyel lagi. Ya, mereka tetap ngeyel lagi, kemudian karena Allah Maha Rahmat, ya, kemudian mereka diampun lagi oleh Allah, kemudian mereka berulah lagi. Ini banyak sekali ulahnya ini ya. Kaumnya Nabi Nabi Musa alaihissalam ya, Bani Israil. Yahudi. Kemudian berulah lagi, ya. Apa ulahnya?
Ya, ketika hari Sabtu seharusnya diagungkan, dijadikan untuk beribadah, mereka malah mencari dunia. Nah, kemudian ada kisah menarik di sini, ayat 67. Ayo, siapa yang sudah, Ibu Agnes sudah menerjemahkan? Ada kisah menarik di sini ya. Bismillah, saya coba ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa telah berkata Iya, kepada umatnya, omnya. kaumnya, Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian Ya. nahu baqarah Tuh, antazbahu baqarah. antad nahu baqarah agar kalian menyembelih sapi betina. Tuh, sapi batina. Qalu, Qalu atattaqidu riduna huzua. mereka Mereka berkata, berkata, apakah engkau akan kalian kalian apakah menjadikan kalian kami. menjadikan kami sebagai ejekan? Betul, sebagai ejekan. Sebentar dikisahkan ceritanya. Terus, qala, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar aku dari menjadi, agar aku menjadi menjadi, nah, orang-orang yang bodoh. Iya, ya, orang-orang oke, sebentar dijelaskan, Bu. Maksudnya ini, aku berlindung kepada Allah, ya, dari dari menjadi. menjadi orang-orang yang Dari bodoh, supaya dari tidak menjadi orang. menjadi orang-orang yang bodoh. Iya, betul. Berlindung kepada. Mindari. Jadi ada kisah. Ya, ada kisah yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, ingatlah kalian, ya, wahai Bani Israel, akan nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian dalam hal perkara-perkara yang berlainan dengan hukum alam. Apa maksudnya perkara yang berlainan dengan hukum alam? Yaitu mengenai seekor sapi betina, ya, dan keterangan mengenai siapa pembunuhnya dengan melalui sapi betina itu. Kemudian Allah menghidupkan dan terbunuh, lalu setelah menyebutkan siapa pelaku yang telah membunuhnya. Jadi ada kisahnya. Begini Bapak Ibu sekalian ya. Dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel yang orangnya mandul. Nah, mandul maksudnya apa? Dia susah untuk memiliki keturunan, tidak mempunyai anak. Ya. Sedangkan orang yang mandul ini dari kalangan Bani Israel, Bapak sekalian, banyak hartanya. Ya, bisa kita bayangkan orang yang mandul banyak hartanya. Ya, nah, tetapi meskipun banyak hartanya, tentunya orang yang mewariskan nanti harta kekayaannya ya hanya anak lelakinya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya kan? Hanya anak laki-lakinya ya. Atau siapa? Kalau bukan anak laki-lakinya, anak perempuannya atau saudara laki-lakinya. Ya kan? Kalau bukan anak laki, saudara laki-lakinya kan itu aja. Anak laki-laki, saudara laki-laki. Ya. Maka pada suatu malam, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Seorang keponakannya. Ya. Ini orang yang kaya raya tadi dari kalangan Bani Israel. Ya. Ada keponakannya Bapak Ibu sekalian. Ya, mencoba untuk mau merebut hartanya si bapak-bapak yang mandul tadi. Ya. Orang Bani Israel tadi yang kaya raya, ya, tapi tidak mempunyai anak. Maka keponakannya mencoba untuk mengambil hartanya. Caranya gimana? Dia membunuhnya. Suatu malam dia datang ke rumahnya, dia membunuh Bani Israel ini, satu orang ini Bani Israel ya, dari kalangan Bani Israel. Kemudian mayatnya ya, dia letakkan di depan pintu rumah salah seorang dari kalangan mereka. Jadi dia tadi ini keponakannya membunuh pamannya ya, yang kaya raya tadi tapi tidak mempunyai anak. Nah, ini berharap keponakannya dia mau ambil hartanya. Dia berharap seperti itu. Kemudian mayatnya si pamannya tadi diletakkan di depan pintu rumah salah seorang dari kalangan mereka, tetangganya.
di depan pintu rumahnya. Maka di pagi harinya Bapak Ibu sekalian, ya, gemparlah masyarakat Bani Israil ketika itu, ya. Nah, kemudian dicarilah siapa pembunuhnya. Maka di antara mereka saling menuduh, ya, siapa yang membunuh orang ini, ya. Masing-masing pihak bahkan memakai senjatanya masing-masing. Sebagian dari mereka sudah siap berperang dengan sebahagian yang lain. Kemudian salah satu dari mereka, ya, dikatakan di dalam kitab tafsir seorang yang bijak di antara mereka, ya, yang termasuk yang berpengaruh dan berkuasa dari kalangan mereka berkata, wahai Bani Israel, ya, mengapa kalian mau saling berperang, kalian saling membunuh di antara sesama, ya, sedangkan di tengah-tengah kita ini ada utusan Allah, ya, kita masih berada di tengah-tengah kita ini masih ada Nabi Musa, Nabi ya Musa. kan? Masih ada Nabi Musa. Kenapa kita mau berperang? Coba kita ceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya orang bijak ini masuk akalnya. Makanya orang-orang Bani Israil mengatakan, oh iya, ngapain kita berperang hanya untuk mencari siapa pembunuhnya tadi ini yang dibunuh, ya kan? Kemudian bagaimana kalau kita ke Nabi Musa? Akhirnya mereka sepakat, ya, mereka datang ke Nabi Musa untuk menceritakan perihal tentang ini, ya. Nah, perhatian tentang ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita lihat ayatnya. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mereka datangi Nabi Musa, apa yang terjadi? Musa mengatakan, sembelihlah seekor sapi. Ya. Ya, sembelihlah seekor sapi betina. Kata Allah, ya, kata Allah, Nabi Musa mengatakan, kata Allah, kalian diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Maka tidak masuk akal. Ini kan berlainan dengan hukum alam. Seharusnya kalau orang yang meninggal, apa yang dicari? Kira-kira Bang Agnes, kalau ada yang meninggal, yang dicari siapa? Yang dicari apa? Apakah sapi atau pembunuhnya? Pembunuhnya. Mari cari-cari Ya barang kan? bukti. Iya, Ya, cari-cari barang kalau bukti. ada yang meninggal, maka yang dicari adalah pembunuhnya. Ya. Kok ini Allah lain ini lain ini Allah berlainan, masa Allah suruh kita sembeli sapi, apa hubungannya orang yang meninggal dengan sapi, betul enggak Bang Nas, ya kan? Betul, betul. Ini kan orang yang meninggal, seharusnya yang dicari adalah siapa pembunuhnya, dilihat Betul. sidik jarinya, dicari kan, Betul. ini kok aneh. Makanya ayat ini mengatakan qalu, mereka berkata, apa kata Bani Israil, atattakhiduna huzwa, apakah kalian ini mengejek kami? Itu maksudnya. Ya kan? Apakah Iya, kalian iya. ini menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Masa orang meninggal disuruh cari sapi untuk disembeli? Apa hubungannya? Nyata ada hubungannya Bapak Ibu. Ada hubungannya nanti di ayat-ayat belakang ada hubungannya. Maka kata Nabi Musa, Musa berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang bodoh seperti kalian. Nah, ini maksudnya ya. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi termasuk dari menjadi orang-orang yang bodoh. Dikatakan orang Bani Israel bodoh ini. Padahal orang Bani Israel mengatakan, ini kamu ini mau menjadikan kami sebagai ejekan Nabi Musa, ya kan? Masa orang yang meninggal disuruh cari sapi betina. Kemudian sapi betina tersebut harus disembelih, ya kan? Ini dah diam Bapak sekalian ya. Mengapa kalian saling membunuh di antara sesama? Kemudian padahal ada nabi kita masih hidup, ya, masih ada nabi di antara kita. Ini diceritakan peristiwa ini. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh mencari sapi betina, ya, sapi betina untuk disembelih. Makanya Allah mengatakan antazbahu baqarah, ya kan? Inna Allah ya'murkum, sesungguhnya Allah, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua itu agar mencari sapi betina dan kalian sembelih. Kemudian mereka mengatakan, apakah kalian ini menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Apa hubungannya orang meninggal dengan sapi betina? Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Oke, selanjutnya Ibu Iis, Baik, qalu du'u lana. Oke, langsung sekalian Bu, sampai 69. baik. Bismillahirrohmanirrohim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, mohonkanlah
untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia menjelaskan untuk kami seperti apa sapi itu. Qala innahu yaqulu. Dia Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman, Innaha baqaratul la faridu wala bikru. Sesungguh eh, sesungguhnya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Awanum baina zalika, melainkan pertengahan di antara itu. Fab'alu ma tu'marun. Maka lakukanlah oleh kalian apa yang diperintahkan. Qalu ud'u lana rabbaka. Mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyilana ma launuha, agar dia, Tuhan, menjelaskan untuk kami apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Dia Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu berwarna kuning tua. Sesungguhnya sapi betina itu kuning tua warnanya, menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Oke, alhamdulillah. Jadi dalam dua ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah menceritakan kebandelan, ya, kengeyelan kaum Bani Israel. Ya, apa kebandelan yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian? Mereka banyak bertanya kepada Rasul-Rasulnya, ya, tatkala mereka diperintahkan sesuatu oleh Allah, mereka banyak bertanya. Ya, makanya di kampus-kampus itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kalau ada mahasiswa yang banyak bertanya, dikasih tugas sama dosen, sekarang kita bilang, ah kamu kayak Bani Israel saja, kamu banyak bertanya. Ini dia Bani Israel, salah satu kebandelan dan kengeyalan Bani Israel itu banyak bertanya kepada sesuatu yang tidak penting. Bahkan sesuatu yang ditanyakan itu justru mempersempit diri mereka. Ya, maka Allah justru dengan pertanyaan-pertanyaan itu Allah semakin mempersempit dia. Seandainya ketika Allah mengatakan sembeli sapi betina, kemudian dia cari langsung sapi betina, dia sembeli, selesai perkara. Selesai perkara. Tetapi karena mereka banyak bertanya, ya, akhirnya Allah justru mempersempit mereka. Ya. Apa kata Allah? Ya, kata mereka, qalu ud'u lana rabbak. Wahai Musa, ya, mereka berkata, ud'u lana, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Yubayyin lana, agar dia menjelaskan kepada kami mahi, seperti apa itu sapi betina yang diinginkan oleh Allah. Ya kan? Dia mengatakan begitu. Kemudian qala innahu yaqulu. Dia berkata, sesungguhnya Allah yaqulu, berfirman atau berkata, innaha, sesungguhnya sapi betina yang dimaksud adalah, akhirnya semakin dipersempitlah mereka, semakin dipersusahlah mereka oleh Allah. Cari sapi yang tidak tua dan tidak muda, tetapi awanum baina dzalik, pertengahan dari itu. Jadi usianya sekitar berapa tahun, ya? Dia tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, pertengahan. Nah, justru susah ini, bagaimana cara mengetahui umurnya sapi? Ya kan, susah itu. Ya. Kemudian ada lagi kalimatnya Allah, faf'alu ma tu'marun. Lakukan saja. Ya, faf'alu, lakukan saja, kerjakanlah kalian apa yang kalian diperintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru ngeyel, malah bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, ya, mintalah kepada Tuhanmu lagi untuk dia menjelaskan kepada kami seperti apa warnanya itu sapi. Nah, karena mereka bertanya, karena kengeyalan mereka bertanya warnanya sapi, akhirnya dipersempit lagi. Kata Allah, innahu, ya, yaqul, ya, sesungguhnya Allah, dia berkata, innaha baqarah, sesungguhnya sapi betina itu safra'u faqi',
launuha safra'u faqi'un launuha, yaitu warnanya kuning ketuaan, ya, kuning tua. Gimana caranya cari sapi warnanya kuning tua? Nah, itu kan justru semakin mempersempit mereka, ya, justru semakin mempersempit mereka, ya. Bagaimana ciri, mereka bertanya, bagaimana ciri khas sapi-sapi tersebut, ya kan? Tidak terlalu kecil, tidak terlalu tua, ya. Makanya apa namanya? Dalam riwayat, ya, Ibnu Abbas mengatakan pertengahan antara usia tua dan usia muda, ya, karena ternyata di usia itu binatang sedang dalam kondisi yang terbaik, binatang dalam kondisi yang paling baik, ya. Akhirnya mereka semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan warnanya kuning ketuaan, tasurrun nazirin, ketika kamu melihatnya, ya, maka menyenangkan, ya, menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Oke, baik. Mohon maaf, hari ini kita tidak lanjutkan dulu ya sampai halaman selanjutnya. Iya, Saya baik, mau Ustaz. jadi MC di acara Amazing Amazing Ramadan. Ramadan. Oke, baik. Iya, saya disuruh untuk jadi MC sama pusat. Jadi kita pending dulu nih. Ayat 70 sampai ayat 76 kita pending. Insya Allah mudah-mudahan bisa pekan depan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa pekan depan ayat 70 sampai 76. Karena sekarang sudah pukul 9.33. Saya harus komunikasi, ya. Saya harus Baik. komunikasi sama admin dulu, admin pusat, Mbak Susan, untuk persiapan acara. Oke. Baik, kita cukupkan ya. Terima kasih Baik, Ibu baik. Agnes dan Ibu Isi Terima Tijahro yang kasih. sudah Terima kasih hadir juga, hari Pak ini, Ustaz, ya. ilmunya. Nah, kalau tidak hadir, saya juga pusing. Kan lalu saya setengah jam di Zoom, Zoom. nggak Oh, ada yang Insya hadir. Allah. Iya, ternyata Maaf Ustaz. agak telat. Maaf, Pak Kalau Ustaz, gitu, saya di ya, perjalanan tapi itu tidak apa-apa, ada Bu, ya. kegiatan, Nah, lupa memberitahu tapi tidak apa-apa Ustaz. ya. Iya, Ya, iya, karena maaf. saya tunggu-tunggu sambil tidur, oh belum hadir. Tidur lagi, saya lihat di laptop, oh belum hadir. Akhirnya saya keluar sendiri, baru saya info di grup. Maaf, Insya Allah Ustaz. ya. Maaf Nanti untuk Ustaz. selanjutnya pekan depan akan kita bicarakan lagi selanjutnya. Ya, kalau bisa Oke, dimajukan, insya baik. Allah saya bisa. Kalau hari Ahad, Ya, saya kalau tidak bisa, sedang dimajukan hari mudik. Jumat bisa, ya. Hmm. Tapi tidak tahu Mbak Agnesnya, Bu Agnesnya, apakah bisa atau tidak. Insya Karena Allah kan ini, saya karena kan dinusakan hari Ustaz. aktif, hari aktif itu Bu, hari aktif, ya kan. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Oke, kita cukupkan ya sama-sama. Baik, Pak Saya harus Ustaz. persiapan untuk acara Amazing Ramadan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa Iya enggak? kafaratul Shadow majlis. gratis. Iya. Allahumma wa bihamdik Iya, Bu. asyhadu Iya, an Bu. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Doa saya. Iya. Assalamualaikum.